terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hormati Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kesmas, Kepala Puskesmas yang juga diwakili oleh staf senior, Ibu, teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini yang juga saya hormati. Baik, pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan pelaksanaan pemberian imunisasi hepatitis bagi nadis dan nakes. Nadis itu tenaga medis, nakes itu tenaga kesehatan. Jadi ada penggolongan dua, nanti kelompok-kelompok mana yang akan kita berikan. Baik, untuk pelaksanaannya saya membagi dalam 3 tahap. Tahap pertama itu screening, kemudian tahap kedua para pelaksanaan, dan tahap ketiga adalah pencatatan pelaporan. Yang pertama kita masuk pada screening. Imunisasi hepatitis B untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. WHO membuat pernyataan bahwa tenaga medis dan nakes itu resiko tinggi yang bekerja pada bidang intervensi. Berarti nanti ada kelompok-kelompok. Kalau dia bilang resti berada pada bidang intervensi. Kemudian untuk pelaksanaan pemberian imunisasi itu tahapan pertama kita lakukan ada screening. Screening sebelum pemberian imunisasi hepatitis. Kemudian where-nya atau di mana tempat pelaksanaan, di tempat kita masing-masing atau di puskesmas. Kemudian when itu kapan dimulai? Secara nasional itu dilaunching pada tanggal 8 November 2023. Jadi ini juga termasuk program baru. Kemudian bagaimana pelaksananya? Kita harus sesuai juknis yang diturunkan dari Kementerian Kesehatan. Jadi juknisnya juga saya sudah share ke teman-teman pengelola imunisasi. Mudah-mudahan sudah dibagikan di grup tingkat puskesmas sehingga sudah diperdalam berkaitan dengan juknis. Ini sasaran kita, sasaran screening pra-imunisasi hepatitis B untuk nadis dan nakes. Khusus kita di puskesmas itu hanya ada 3 kategori nakes yang akan mendapatkan pelayanan hepatitis B. Itu hanya untuk dokter, bidan dengan tenaga laboratorium. Kenapa baru 3 ini? Kita yang lain, pertanyaan kenapa kita lain? Apakah kita bisa dapat atau tidak? Bisa. Tetapi kita lain itu menjadi daftar tunggu. Karena vaksin yang diproduksi saat ini itu masih dikategorikan untuk 3 tenaga yang ini. Karena dianggap sangat berisiko itu 3 tenaga ini. Dokter, bidan dengan tenaga laboratorium. Kalau nanti di rumah sakit ada tambahan ini, ada dokter spesialis, dokter bedah, dokter patologi. Ya. Nah, jadi bidan ini bukan hanya yang ada di puskesmas, tapi yang sampai di desa itu menjadi sasaran nanti. Bidan, ya. Nah, kemudian ini skema screeningnya. Pemberian imunisasi hepatitis B didahului dengan screening menggunakan 2 jenis RDT. Itu screening pertama kita menggunakan RDT HBsAg. Kemudian yang kedua kita menggunakan RDT anti HBs. Nah, ini skemanya. Pemeriksaan dengan HBsAg, kalau hasilnya dia reaktif atau positif, itu kita rujuk untuk konfirmasi lebih lanjut. Kalau hasilnya negatif atau non reaktif, maka kita melakukan pengujian yang kedua, itu dengan menggunakan anti HBs tadi. Jadi satu tenaga dengan 3 kategori tenaga tadi, itu akan melakukan tes 2 kali atau screeningnya 2 kali. Nah, tes pertama itu kalau dia positif, rujuk. Kalau dia negatif, kita melangkah ke tahap yang kedua adalah tes anti HBs. Pada tes anti HBs, kalau titer antibodinya negatif atau hasilnya negatif, maka dia ini yang masuk dalam kelompok yang akan mendapat imunisasi hepatitis B. Nah, kalau pemeriksaan yang kedua itu hasilnya positif, maka dia ini sudah memiliki kekebalan dan dia tidak mendapat imunisasi hepatitis lagi. Nah, berarti tadi jumlah pertama 3 kategori tenaga,
kemudian kita screening tentu berkurang lagi. Nah, jadi tidak semua orang akan dapat. Maka tahapan awalnya kita harus lakukan screening dulu. Ya, ini screening tahapan pertamanya. Ini yang kedua, ini hasil screening HbA G reaktif dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian teman yang punya hasil reaktif atau positif ini, kita jangan membuat stigma atau diskriminasi. Nah, kadang juga kita begitu tuh, ini padahal dia hepatitis ini, kita harus menghindar. Kan begitu. Diharapkan kita tidak melakukan diskriminasi atau membuat stigma. Kemudian tidak boleh terjadi pemutusan hubungan kerja hanya karena terinfeksi virus hepatitis B. Jadi kita tetap kerja seperti biasa. Ya tentunya APD tidak menjadi perhatian utama kalau ada teman-teman yang mempunyai hasil positif. Tapi yang ditekankan ini kenapa dikasih warna merah? Artinya penekanan ini, bukan sekedar orang memberi warna merah. Warna merah ini penekanan. Tidak boleh memberi stigma apalagi diskriminasi. Ya, tidak menghindar dari dia dan segala macam. Kemudian kalau hasil HbSAg-nya reaktif, non reaktif, maka dilanjutkan pemeriksaan anti HbS. Imunisasi hanya diberikan kepada hasil tes antibodi HbS negatif. Itu yang saya sampaikan. Kemudian ini Katpor screening pra-imunisasi hepatitis B untuk nadis dan nakes. Mestinya itu kita mulai screening dan lain sebagainya itu kita menggunakan